Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa channel YouTube Ponpes Khalid bin Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalani kehidupan ini, kita harus senantiasa menguatkan ketaatan kita kepada Allah, menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu cara kita untuk menguatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku." Artinya, jika seorang hamba selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan melimpahkan kepadanya kebaikan-kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu dalam menjalani kehidupan ini banyak ujian, banyak cobaan yang dihadapi oleh seorang hamba. Mungkin dia ditimpa oleh sebuah penyakit, atau mungkin terjadi keterbatasan dalam rezekinya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita ditimpa oleh sebuah penyakit, maka kita harus senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita coba untuk bersahabat dengan penyakit tersebut. Kita sampaikan kepada penyakit itu, "Wahai penyakit, aku tahu engkau datang karena usiaku mungkin sudah tua atau usiaku sudah uzur. Akan tetapi engkau datang, janganlah sampai melalaikan saya dari Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sampai mengganggu ketaatan saya kepada Allah Subhanahu wa taala." Atau mungkin kita diuji dengan rezeki yang terbatas, maka kita juga harus tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dan merubah pola pikir kita bahwa rezeki itu bukan hanya sifatnya materi, akan tetapi banyak limpahan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ada sebuah cerita, ada seorang laki-laki membaca sebuah hadis Rasulullah SAW bahwa barang siapa yang melaksanakan sholat duha, maka Allah akan melapangkan rezekinya. Maka setelah membaca hadis itu, dia bersemangat untuk melaksanakan sholat duha. Sebulan tanpa ada yang terlewat, 2 bulan tanpa ada yang bolong, bulan ketiga juga seperti itu. Akan tetapi dia rasakan rezekinya masih seperti itu saja, kadang naik, kadang turun. Gajinya pun kadang naik, kadang turun. Pendapatannya kadang naik, kadang turun. Akan tetapi kemudian dia datang kepada seorang ustadz, protes, menyampaikan, "Ustadz, saya membaca dalam sebuah hadis bahwa barang siapa yang menunaikan sholat duha maka rezekinya akan dilapangkan. Akan tetapi, wahai Pak Ustadz, saya masih seperti ini dari dulu. Rezekinya saya sudah laksanakan sholat duha 2 bulan, 3 bulan secara berturut-turut, tidak ada yang terlewat sekalipun." Apa kata Ustadz tersebut? Rezeki itu bukan hanya sifatnya materi, bukan hanya dari gaji yang engkau dapatkan. Akan tetapi ketaatan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah juga bagian daripada rezeki. Coba bayangkan, setiap makhluk yang di bumi Allah Subhanahu wa taala ini mempunyai waktu yang sama dengan kita, 24 jam dalam sehari. Akan tetapi berapa orang yang dapat melaksanakan sholat duha selama sebulan, selama 2 bulan, selama 3 bulan tanpa ada yang bolong? Engkau sudah melewatinya dan engkau sudah melaksanakannya. Rezekimu itu adalah sholat duha. Ketika kamu dapat melaksanakan sholat duha setiap hari, maka itulah rezekimu. Karena banyak di antara manusia, banyak di antara kaum muslimin mempunyai waktu yang sama dengan engkau, mempunyai hidup yang sama dengan engkau, akan tetapi mereka tidak mendapatkan waktu untuk melaksanakan sholat duha di antara 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Artinya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, kita harus selalu menjaga prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya rezeki yang kita dapatkan, ketaatan yang kita laksanakan, anak-anak yang sehat, lingkungan yang baik, yang selalu mendorong kita untuk melaksanakan ketaatan, juga bagian daripada rezeki. Demikian, mohon maaf kalau yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.